Jakarta ini kok. Sudah gambir. Sudah gambir. Kalau mewakili pribadi selaku warga yang ingin belajar saran-saran panjenengan sedaya ugi mewakili organisasi keagamaan naminipun Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah menika salah satu perintis negara ini bersama-sama yang lain, bersama Nahdlatul Ulama, bersama Syarikat Islam dan lain-lain. Boten piyambakan Muhammadiyah. Bila nalika beberapa waktu yang lalu masyarakat Wadas itu diserbu oleh orang-orang yang mestinya melindungi. Nah, melalui teman-teman LBH ini loh, mana Daniel? Mantan anyar mungkin. LBH. Masa arti sebut delik. Niku Direktur LBH Jogja yang memelopori. Terus kami ini termasuk Muhammadiyah, Walhi dan lain sebagainya. Malah sekarang ada teman-teman dari UGM, dari UMS Muhammadiyah Solo, dari mana? UII, nah ini kampus saya. IPB, UNER, Unmul, Mula Warman, dan semua kampus di Indonesia kecuali yang tidak. Niku kepengen belajar sarang-sarang kalian panjenengan sedaya sekarang ini sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang berat sekali tapi mulia terpuji. Mulianya di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Allah itu yang menciptakan kita dan kepadanya kita akan kembali. Makanya akhir Mars tadi itu menang di dunia akhirat. Gitu? Akhirat itu jadi dua Pak Ganjar jadi. Karena segadane Pak Jokowi bukan. Tapi akhirat itu hanya milik yang menciptakan, yang mempunyai. Nah, ujian yang ikhlas sabar tapi harus dilawan dengan penuh kesopanan keadaban seperti panjenengan itu sepertinya ujian kayak nabi-nabi yang dulu. Nggak ada nabi-nabi yang nggak diuji, semuanya diuji. Terus kami yang di kota ini kadang-kadang kalau tidak diuji malah Rasulullah ora diuji. Coba tak sinau karo wong sing diuji. Tempatnya ini di kampus terbuka tentang penderitaan dan kemuliaan rakyat Wadas Wonosobo. Ini kampus terbuka yang disaksikan oleh alam. Kemarin di Wonosari ada cerita tadi, bunyuk monyet itu keluar dari mana tadi? Hutan. Terus nyakari wong-wong sing garep ngerebut alam di itu. Nah, orang-orang yang dapat izin itu izinnya dari mana kita nggak tahu, kira-kira ya dari sana lah gitu. Dari Jokowi itu monyet itu terus turun dan nyakari orang-orang itu. Janjane sing nyakar kuwi menungso sing hakikate menungso sing dicakar ya kuwi sing bunyuk kuwi. Gitu? Nggih. Nah, dadi sakning wetake monyet karo monyet niku karo manungsa niku angel. Nah niki jelas monyet kan asli. Saya terima kasih pada bapak-bapak ibu-ibu yang menyambut kami sejak pagi. Dan kami sudah siap sejak kemarin sore tapi dari rumah. Karena baru tadi pagi. Nah, mudah-mudahan silaturahim ini terus berjalan. Amin. Ada kami dari Flores, mana Flores apa? Yang mahasiswa mana tadi? Itu ada yang dari Flores datang ke sini loh, menyaksikan ini. Yang kayak Flores dan jadi betul. Betul panjenengan banyak didoakan orang-orang yang tidak hanya dari sini, tapi yang melihat nanti siaran-siaran lewat YouTube dan macam-macam itu mendoakan panjenengan. Bersama-sama kami Walhi, teman-teman Mas Lambang dan orang-orang mahasiswa dari kampus-kampus tadi, kami akan terus mendampingi Bapak Ibu diminta atau tidak, itu kewajiban kami bersama. Amin. Kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan kita sabar yang kreatif, bukan sabar yang melukru, sabar yang kreatif, dan kita bersama-sama terus akan insya Allah akan datang sini.
Oh, ngerti nggih, ngapunten karena ini banyak yang harus memberikan sambutan dan nanti saya mohon maaf tidak bisa sampai akhir karena nanti sore harus sampai ke Jogja. Mengatakan Mbak matur nuwun saya dan teman-teman Wahid dan lain-lain Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Satu-satunya dekan Fakultas Hukum yang menginjakkan kaki di Wadas. Makanya S itu Surabaya. Makatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Busro. Selanjutnya ini untuk ngobrol-ngobrol ini nanti mungkin kita bisa dari teman-teman Wadas dulu. Bapak Ibu di Wadas nggih. Monggo ingkang sinten ingkang badhe Ingkang kawogan. Nah, Lali to kawogan. Mbak Marsono. Monggo Mas. monggo. Oh, nggih, menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Busro Muqaddas yang kami hormati dan para LBH yang kami muliakan juga dan akademisi yang lain dari manapun, dari kampus dan mahasiswa semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan di Desa Wadas. Selanjutnya kita berkumpul pada siang hari ini. Keadaan kita semua sehat walafiat, tidak ada apa istilahnya sakit ataupun mungkin ya sakit tapi tetap melawan, tetap sehat walafiat, didukung oleh teman-teman dari manapun. Monggo kita syukuri kepada Sang Pencipta alam yaitu Allah Subhanahu wa taala kanthi wawasan tahmid bibisan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sholawat serta salam saestu katurahaken dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami antu-antu sapangatipun wiwit saking dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Dan kami mengucapkan terima kasih pada siang hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan kumpul kita itu dapat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana siang hari ini kita berkumpul kanthi wilujeng mboten manggi alangan setunggal menapa, kita sama-sama belajar, kita sama-sama apa istilahnya genduroso. Apakah kita itu salah, apa istilahnya kita itu salah melindungi alam kita yang alam semesta ini, kok kita apa istilahnya dihina juga dipukuli, apa kita salah di negara kita ini, apa kita salah jadi petani ada di desa ini. Jadi mudah-mudahan kita tidak bingung dan tidak takut, kita konsisten untuk melawan apa yang kita lakukan itu benar ya Pak Busro ya. Terima kasih sekali atas dukungan dari masyarakat Wadas yang ada di pelosok desa.
bersama-sama kita menjaga alam Desa Wadas yang mestinya, yang seharusnya harus dilestarikan sampai turun anak cucu kita. Tapi ini banyak sekali yang mengganggu ataupun mau merebut, mau merusak alam yang ada di Desa Wadas. Mungkin juga tidak ada di Desa Wadas. Mungkin banyak sekali keresahan-keresahan yang mirip yang ada di Desa Wadas. Jadi kita sebagai masyarakat di Desa Wadas untuk belajar terus istilahnya kelanjutnya itu bagaimana. Memang orang Wadas seperti saya satu kali juga wis wong tua, ping pindune ya memang SDM ya kurang, wong tamatane ya ming SD. Jadi cekelane ya ming patul karo arit, sapa-sapa sing arek ngrusak alam ya ki gawe ngarit wong sing arek ngrusak, gawe macul wong sing arek ngrusak alam ya derek sing kudune napa Allah Ta'ala menciptakan alam itu harus dilestarikan, harus diambil manfaatnya. Seperti makanan itu sudah cukup buat istilahnya buat nafkahi anak cucu kita yang sampai sekarang juga masih hidup. Tapi kalau misalnya dijual itu kan hanya berapa hari aja, uang itu pasti habis, terus kita mau bagaimana? Mekaten mbok pilih wonten kalepatan anggen kawula matur, kawula nyuwun agungi pangapunten lahir sobatos, kawula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Marsono sudah menyemangati dan tentu saja sebenarnya yang memiliki alam ini ya warga Wadas begitu. Tapi keseimbangan yang terganggu dari apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di luar sana itu yang kemudian sebenarnya kalau tamu itu kan totok-totok kula nuwun, tapi ini tamunya itu kan ngambil gitu ya, merampas gitu ya apa yang menjadi hak gitu ya, maling gitu. Oke. Itu yang sebenarnya perlu kita pahami bersama, dan tentu saja kita di sini tidak hanya sekedar mendengar begitu ya, tapi kita juga akan belajar selanjutnya dengan Mas Siswanto atau Pak Solabudin atau Pak Solabudin. Sudiman. Oh, Pak Solabudin. Pak Sudiman. Oh, Sudiman. Pak Sudiman. Oke. Ini kurang anu ya, kurang fase ini MC-nya ini dadaan. Nggih, monggo dadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu sedayanipun ingkang sampun kersa maringi pengetahuan tentang masalah sengketa lahan yang ada di Wadas. Matur nuwun sanget, ngapunten kula matur mboten saged urut kan lho. Nek umur kula ya wis tuwa, wis tidak loro mboten tidak telu, putune 5 ning nek kon ngomong sing urut kula rada susah ngono. Terus malih kula niku ngapunten pun mboten isin iki nek warga Mriksenten pun sami preso nek kula niku termasuk gangguan pendengaran. Dan niku nasibe kula ya wis saya tuwa ndelalah kok kaya ngoten niku. Dadi niki kula tak matur sawetawis masalah enten napa nggih program mulai PSN kuliah pati nyambung PSN itu napa niku kan mulai dari awal saya kula ngertos itu memang awal 2013 nopo 14 nggih niku enten salah setunggal tiyang dari Universitas Bandung kalau mboten salah niku tiyang sekawan apa pinten niku anjoget dengan bulurah nek dasare mriku kula mboten kertos, tapi kula sempat nangkleki tapi menanyakan Pak ini sebenarnya ada pasar apa ya Pak?
anu Pak ini enggak apa-apa, cuma penelitian alam aja. Nah, terus mau dipakai apa Kak penelitian Pak? Ya enggak apa-apa, cuma penelitian aja. Ini saya cuma punya tugas dari pemerintah. Ngoten niku ngatur kula niku kula le umuman itu ngajengan kantor Bali Desa niku ngoten niku bar niku dangu niku mendangu terus ngoten malih 2018 ya Mbak Sono. Dan itu tiba-tiba ada undangan terus itu dari BBWS. Nah, kula nggih sempat ngakoki ini kali pihak BBWS intinya tadi Pak Lantar kalau sudah ditambang terus kan untuk digambar itu di komputer masalah itu dipetakan ngoten nggih. Nah, itu kan kula takoki Pak Lantar bagaimana Pak? Entar jangan-jangan itu tanda tangan hadir dipergunakan hal-hal yang negatif Pak, maksudnya Pak. Lah ini kan cuma tanda hadir. Kalau misalnya ini musyawarah itu ada kesepakatan bersama itu kan bagus namanya. Tapi kalau tidak, khawatir saya tadi dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Misalnya ini cuma tanda hadir tapi dibilangkan kalau ini tanda persetujuan terus gimana? Oh nggak mungkin Pak, ini antar ada proses-proses selanjutnya sampai terakhir masyarakat itu menyetujui gitu Mbak Bu. Itu yang saya tahu. Nah udah gitu terus yang saya tahu itu dikabari sama ini kurincang-rincang bahwa katur ini enten nopo nggih sosialisasi nopo paton ya kula ngertos arep ana wong pasang patos ke wong BBN kali BBWS ngoten niku. Tapi niku gagal niku. Jadi nah lanjute niku sik ngertos kula sampai saniki niku mboten enten nggih masalah napa nggih persetujuan dari masyarakat. Tapi ini sakniki saged kedadosan ngoten niku kula mboten ngerti wong ngapunten critane niku kula niku riyen napa nggih niku kula mboten jari niku mboten umum mboten ngapunten nggih daya mawon kula niku wonten Bali Desa niku 30 tahun yang ngertos kula njuk berhubung umur kula niku pun 60 akhirnya kan mundur dari pemerintah desa niku sik ngertos kula ngoten niku. Dadi nek enten sik nyanjangke niku pun ada persetujuan dari masyarakat. Masa nggih kula amben dina yo napa bengi napa teng pundi kula mboten ngerti. Tapi nek ngertos kula ngoten niku lha sing kula kuwatirke ngoten niki makane kula bingung Bu. Wong kula niku tanpa pengatur kula tamaten niku di 1 Bu. Dasar pertama nang Wadas niku tamat kula 75 mboten 74. Mboten sekolah niku bapak kula niku ninggal tahun 76 nek mboten kelantung ngoten niku. Dadi niku nek lari-larikane sing sekilas kula gambutan ngoten niku. Dadi niki alhamdulillah menawi enten ingkang napa nggih kersa bantu proses Wadas nggih minimal mboten napa nggih mboten gol tapi ada perlindungan. Kalau kuatir kula kan ngoten nanti kan nek sik kula ngertos turene pelaksana kali perancang saliyane beda-beda. Nah sing wong teko keri-keri niku teko misalkan niku nek sesuai teng peta niku yo nek kali gendol kali randu parang niku ajeng nggo numpuk penimbunan yo napa Wadas niku kira-kira ajeng kaya niku lho luar daerah bencana alam banjir bandang kan kertas kula nek sakniki niku kuota wae pun ana banjir bandang napa nggih Wadas juga ngoten niku. Lah kula nate kepanggih kula jadi sering dipurugi kali yang kodim panjenengan ajeng nyuwun apa janjane sing kepanjenengan ajeng dibantu kula nyuwun bantuane jenengan Wadas diamanke Mas. Nek jenengan misalnya jeng nyuwun napa ngoten sing kebatan kula menawa ngoten niku karena kula paling awrat niku nek nyepeng wekas termasuk bumi Wadas lho kasih wong tua niku nggo lanjaran kula urip nek nyukupi mboten masih ngapunten jenengan ampun nanglet kira-kira jenengan cukup lho mboten nek ditinggali hak milik tiyang sepah nek cekape mboten tapi alhamdulillah karena berkah orang tua itu saya bisa cukup buktine kalau ora umum Pak Bu kaya ngene kula ora diutang niku kula nggih ana ning sithik karo tanggane urut ditagih tapi kaya ngoten niku.
Nah, dadi niki napa nggih monggo khususipun warga Wadas gandeng taniki nggih. Kula nek kula matur yo ngapunten nggih. Rada awon pun termasuk tinggal berapa persen monggo dikukui lah. Niki pancen ekologi ambek niku sing paling angel niku nyekel wekasan ngoten lho. Wekase wong tuwa, wekase napa nggih. Saking bidang-bidang lain niku paling abot utawa panas. Terus kula ngoten niku dadi niki kula wangsul pindah malih matur sanget nggih Bapak Ibu Mas-mas sedaya ingkang kersa mbantu Desa Wadas sagete napa nggih. Angsal perlindungan waras ngoten. Ngoten kemawon pematur kula pada kalepatan nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah ya sebenarnya, karena sudah punya cucu 5. Jadi teman-teman yang nggak bisa bahasa Jawa gitu ya, sedikit saya translate. Jadi tadi menceritakan tiba-tiba ada datang orang dari Bandung, kemudian ngukur-ngukur gitu, nggak tahu urusannya apa, terus tiba-tiba beberapa waktu kemudian PPWS datang, terus ngarahkan warga, terus ngumpul gitu. Pak Sudirman nanyakan waktu itu kok ada tanda tangan gitu, katanya setuju nggak sih gitu. Ternyata nanti dipakai untuk kepentingannya siapa gitu. Mereka bilangnya ya ini hanya untuk tanda tangan saja gitu, tapi ternyata ya itu dipakai untuk persetujuan sampai selanjutnya ada serangan-serangan gitu, termasuk tadi yang sampai didekati dengan Kodim ya Pak J, didekati dengan Kodim, ditanya mau minta apa gitu ya, apapun gitu. Jadi yang penelitian tentang SRAP tentang ini ya bisa masuk itu ya. Sebenarnya apakah kemudian lembaga-lembaga yang ada itu punya peran dalam memberikan rasa ketakutan begitu ya sebenarnya pada masyarakat untuk mewujudkan proyek-proyek atau kebutuhan pemerintah ya sebenarnya. Mungkin itu. Monggo selanjutnya monggo. Oh ya. Boleh. Budget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anis. Saya dari Wadon Wadas. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang bagaimana sejarah awal Wadon Wadas itu berdiri. Awalnya itu kita para ibu-ibu, terutama di sini kan mayoritas ibu rumah tangga. Ibu-ibu itu biasanya kesehariannya itu membuat besek. Jadi ketika kita membuat besek, di situ kita berkumpul terus pada tahun 2014-2013 kan kita sudah mendengar tentang rencana pertambangan di desa kami. Di situ kami ketika berkumpul itu memberikan keluh kesah. Kami merasa resah kok desa kami akan ditambang. Akhirnya kami sama-sama berkumpul, kami bercerita tentang akan dampak-dampak yang akan timbul ketika pertambangan itu terjadi. Terus akhirnya kami membuat suatu organisasi di bawah Gembadewa, yaitu Wadon Wadas. Wadon Wadas itu berdiri sekitar tahun 2021. Kenapa kami ingin berjuang? Karena kami para ibu-ibu di sini ingin membersamai perjuangan bapak-bapak dan kaum muda. Kenapa kami juga ikut kepingin berjuang? Kami ingin mempertahankan ruang hidup kami, yang mana ruang hidup kami, alam kami secara turun-temurun itu memberikan berkah
yang luar biasa, memberikan hasil bumi yang kaya kepada kami untuk mencukupi kebutuhan kami, bahkan ada yang sampai bisa menyekolahkan sampai kuliah. Kalau seandainya tanah kami ditambang, lantas bagaimana kehidupan anak cucu kami nanti? Jangan sampai apa yang kami dapat sekarang, anak cucu kami tidak akan mendapatkan lagi. Selain itu, pas tanggal 23 April dan tanggal 8 Februari sampai sekarang kami masih merasa trauma. Karena apa? Aparat dengan sewenang-wenang, mereka menyeret, mereka menampar, mereka memukuli suami kami, mereka memukuli anak kami, mereka memukuli saudara kami tanpa belas kasihan. Para aparat dengan sewenang-wenang, mereka menginjakkan kaki di desa kami tanpa kula nuwun. Harapan kami untuk para akademisi, para KIKA, para mahasiswa dan solidaritas di Indonesia, kami berharap agar panjenengan semua bisa mengawal kasus kami, mengawal kasus Wadas sampai tuntas dan menang. Kami juga meminta komitmen dari Bapak Ibu semuanya untuk mengawal kasus kami. Sebenarnya alasan kami berjuang itu kami ingin mempertahankan ruang hidup kami cinta tanah air kami ingin alam desa Wadas itu utuh. Kami juga ingin suatu besok ketika anak kami, cucu-cucu kami dewasa, mereka akan selalu mengingat kami sebagai pejuang lingkungan yang ingin mempertahankan hak dan ruang hidup kita. Bukan mereka mengingat kami sebagai perusak lingkungan yang ingin merusak alam yang indah ini. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa menyampaikan apa-apa ya. Luar biasa dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Bahwa memang alam ini Bapak Ibu yang memiliki alam ini begitu, tapi Bapak Ibu tidak diberikan pilihan untuk menentukan apa yang sebenarnya baik untuk anak cucu, keturunan dan sebagainya. Padahal Undang-Undang Dasar kita sudah mengatur begitu banyak tentang hak-hak itu gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian hak-hak itu hanya menguap begitu saja. Mbak Wiji mau menambahkan mungkin? Oh, betul. Oke. Monggo, siapa dari Bapak Ibu? Monggo, kalau ada yang ingin menyampaikan, boleh. Kita kan hanya sharing-sharing. Makanya tadi Prof. Busro bilangnya, Pak Busro bilangnya bahwa kalau aparat kesini itu sebenarnya bukan nggak bisa dikatakan sebagai aparat mungkin ya. Kalau ibaratnya gitu. Karena kalau manusia dia tidak akan berbuat sewenang-wenang seperti itu. Budin. Ya, monggo. Budin. Tanya jawab aja. Oh, masalah Budin atau LBH. iya, kalau mau cerita enggak apa-apa. Ada yang mau menceritakan, mau ngobrol-ngobrol. Gimana? Oke. Ada? Tanya jawab aja. Oh, tanya jawab. Oke, sebelum tanya jawab, ini boleh ya. Ini karena kita biar ada interaksi, biar saling mendengarkan begitu. Ada juga analisis atau ada kajian dari teman-teman Mbak Rina ini dari KIKA. calon ketua KIKA.
Silahkan mungkin bisa menyampaikan ini apa yang sebenarnya kajian yang sudah dianalisis sebelumnya. Waktu itu sudah ada analisis AMDAL yang dilakukan oleh Kika gitu, juga ada eksaminasi sampai di batas ini ya, mungkin nanti tentang proses pelemahan gerakan petani dan akuisisi lahan ke land grabbing. Waduh, ini kok angel dong Mbak Rina. Mungkin bisa ditranslate lebih gampang. Terus Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Bapak, Ibu, Mbak, Kakak, Adik semuanya. Perkenalkan, saya Rina Mardiana dari Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor. Ini adalah kali kedua kedatangan saya. Yang pertama tahun lalu dengan kawan-kawan Kika juga ke sini. Kemudian kita jalan ke Randu Alas, hujan deras, tanpa persiapan, becek ya, terus lecet, pleset gitu. Aduh gitu. Tapi tidak menyurutkan semangat kita semua, bahkan sampai kepada proses bedah AMDAL di UGM, dilanjutkan dengan eksaminasi publik, dan ternyata perjuangan itu yang banyak orang kira meluruh, menyurut, turun begitu ya, dan mungkin juga dianggap padam, ternyata tidak gitu. Hari ini kita kembali menengok kembali, merasakan kembali apa yang terjadi, ternyata itu belum selesai. Artinya bara itu masih menyala. Kalau bara itu menyalanya dalam sekam gitu, maka pada titik tertentu dia akan meletup luas juga. Saya tidak bermaksud mengulang hasil bedah AMDAL-nya, karena itu sudah jelas ada kekeliruan dalam prosesnya. Tapi kemudian dalam proses belajar kita hari ini, yang kita semua dengarkan dari Mbah Marsono, dari Bapak Salahuddin, perwakilan dari Ibu Wadon Wadas tuh, bahwa apa yang dirasakan, apa yang diperjuangkan oleh warga itu bahkan tidak sedikit pun menyusut gitu ya. Kalau kita melihat ada penurunan gerakan itu yang harus kita lihat di aspek yang mana. Tetapi begitu kita datang kembali ke tingkat tapak, ke desa ini, ternyata kita lihat masih banyak ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, mbah gitu, yang masih tetap mempertahankan tanah ini. Kenapa gitu? Yang disampaikan oleh Bapak Salahuddin tadi, kemudian Pak Sugimin, Pak Sugiman, ya. Aku kan baru kenal Bu. Bisa juga paham. Ngapunten Pak Sugiman ya. Kok biasa Bu. Iya. Dan Pak Busro mengingatkan sebetulnya apa esensi manusia dilahirkan ke muka bumi. Kita menjadi seorang khalifah, pengelola alam ini untuk dirawat, dijaga keseimbangannya, bukan dirusak. Terlebih tanah Wadas ini, tanah yang diwariskan oleh leluhur sebagai tanah yang subur. Kata Ibu Wadon Wadas tadi, dari tanah Wadas ini kami bisa menyekolahkan anak-anak kami bahkan sampai ke jenjang pendidikan yang teramat layak. Sementara di luaran sana yang dikampanyekan, dipropagandakan bahwa tanah Wadas itu tanah yang gersang, tanah yang isinya bebatuan, karena itu supaya produktif dia dijadikan tambang saja. Itu sebuah kekeliruan besar, penyesatan publik gitu ya. Kemudian kalau tadi ibu-ibu Wadon Wadas bilang kami ini ibu rumah tangga, kami mengisi waktu luang dengan membuat besek. Saya lihat dari jalan sana banyak orang yang menjemur itu bahan baku untuk bikin besek.
Dari mana ibu rumah tangga ini memenuhi sumber pangan untuk kehidupan keluarga sehari-hari, sehingga keluarga bisa tumbuh sehat, bisa cerdas, dan bisa sekolah dengan sangat layak. Ternyata itu semua diperoleh dari sumber daya alam yang ada di Tanah Wadas ini. Tanah Wadas punya siapa? Punya warga milik Wadas. Legal. Bahkan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang disebut dengan PTSL dari BPN tahun 2017 ya, datang ke sini ngukur PTSL-nya betul. Dia mendata, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan melegalisasi tanah-tanah milik warga yang harus memang dilakukan seluruh Indonesia. Persoalannya motif dibalik itu. Nah, ini kayak udang dibalik rempeyek. Enak buat siapa? Nggak enak buat siapa? Gitu. Dan yang lebih tidak jujurnya lagi, ternyata tanah-tanah yang sah, legitimate, sah ya, absah gitu punya saya, harusnya diberikan sertifikatnya khusus untuk lokasi yang akan dijadikan areal pertambangan, itu ditahan gitu ya Bapak Ibu. Enggak dikasih, harusnya dikasih. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, enggak omong-omong, ternyata itu akan dijadikan lokasi pertambangan. Makanya kaget ibu-ibu Wadon Wadas, loh kok desa kita mau ditambang ya? Kenapa harus ditambang? Terus kami harus pergi kemana? Di mana ruang kehidupan kami untuk sumber makanan dan sumber penghidupan? Di mana masa depan kami yang sejak turun-temurun kami hidup di tanah ini dengan pertanian? Kami punya kearifan lokal, kami punya nilai-nilai spiritual bahwa tanah bukan sekedar tempat tinggal, tapi tanah adalah kehidupan dan kita punya kewajiban menjaga tanah itu. Nah, ini belum lagi kesalahan berikutnya. Tiba-tiba aparat pemerintah datang, entah sosialisasinya apa gitu ya Pak ya, disuruh tanda tangan saja, manut gitu. Ternyata itu dijadikan alat legitimasi bahwa masyarakat setuju. Itu kebohongan berikutnya. Kemudian tiba-tiba ketika masyarakat sadar bahwa kita sedang dizolimi, kita sedang dibohongi oleh negara kita sendiri, aparatur yang harusnya membela kita untuk keamanan justru mengganggu keamanan kita dengan datang jumlahnya ratusan, bahkan dengan anjing-anjingnya katanya gitu ya Bapak Ibu. Ribuan. Bawa anjing barang. Nah, apakah itu etis? Apakah itu beretika? Apalagi mereka adalah aparatur negara yang harusnya membuat kita tenang, membuat kita nyaman. Nah, kalau begitu, ini apa namanya? Nah, kita mulai berpikir kritis. Kenapa kita berpikir kritis? Supaya kita sadar bahwa kita ini sedang dizolimi. Siapa yang menzolimi? Bagaimana bentuk penzolimannya itu? Kemudian, informasi yang beredar, ini mau dibangun bendungan. Bendungan bener. Bahan baku membuat bendungan itu diambil dari Tanah Wadas. Batu-batunya itu. Ini bendungan untuk lahan pertanian. Mengambil batu di Wadas itu dalam rangka membuat Tanah Wadas supaya lebih produktif. Dikasih uang daripada tanahnya nganggur katanya gitu. Ini atas nama pembangunan. Dan air yang mengalir dari bendungan itu untuk kepentingan jauh lebih banyak orang. Itu narasi yang dibangun. Pembangunan untuk siapa? Kepentingan umum untuk siapa? Rakyat yang mana? Padahal kita yang tinggal di sini, kita yang berdaulat, kita yang mengelola sumber pangan kita secara arif dan bijaksana, kita yang menempati ini secara sah dari luhur turun-temurun, kok kenapa jadi kita yang terancam?
Nah, kalau dalam istilah bahasa teman-teman LBH, teman-teman Walhi itu namanya land grabbing gitu ya, perampasan tanah. Tapi ini perampasan tanahnya lewat trik-trik negara yang legitimate, lewat kebijakan. Jadi negara seolah sah melakukan itu. Maka kritiknya adalah sebetulnya kita ini sudah merdeka atau belum? Belum. Makin sengsara malah. Dan kemudian kita yang makin sengsara. Masyarakat yang di sini tetap bertahan. Resisten katanya. Resisten kita bukan karena kita pekok, ya. Kita dikata-katain itu emang orang kampung itu orangnya pekok, nggak bisa ngerti bahwa ini pembangunan untuk mereka sendiri. Kita lagi yang dikasih stigma negatif itu. Orang-orang yang lain, tetangga Tika, karena ngerasa, aduh, aku harus ngapain ya, pasrah. Maka mereka akhirnya manut menjual lahan, pasrah. Padahal mereka tidak memahami dampak lanjutannya. Kita lihat ada banyak kejadian di berbagai tempat di Indonesia atas nama proyek strategis nasional, atas nama pembangunan untuk kepentingan umum, tanah-tanah warga terlepas. Bukan hanya soal tanah warga yang terlepas dan kemudian terkonversi berubah ke bentuk yang lain, tetapi sesungguhnya juga negara kita tidak sadar bahwa kita sedang menggerogoti kedaulatan pangan kita sendiri. Kita sedang tidak berpihak kepada pertanian kita sendiri. Kita sedang berusaha menjajah negara kita sendiri supaya kita tergantung pada pangan impor. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Tuban. Kaya mendadak. Kaya mendadak itu barusan juga saya lihat begitu saya masuk ke Wadas. Saya membedakan, melihat dengan secara jelas perbedaan waktu saya datang tahun lalu dengan sekarang. Yeah. Apa coba bedanya? Yeah. Banyak orang bangun rumah, renovasi rumah, beli mobil baru. Apalagi? Bini baru. Beli, cari istri baru. Itu bener ada itu tuh. Betul ya? Betul. Nah, yang punya istri satu jadi dua. Iya, gara-gara dapet uang ganti untung. Sementara mereka mikir nggak, sekarang uang banyak, mereka naik haji, renov rumah, beli kendaraan, besok-besok tuh dapat uang untuk hidup dari mana? Tanahnya udah nggak ada lagi. Kalaupun dia beli tanah baru, apakah tanah itu sama suburnya dengan tanah yang ada di pertambangan? Nggak sama. Apakah luasannya sama? Nggak sama. Jaraknya juga jauh, misalnya. Kalau kita berganti lapangan pekerjaan itu juga nggak mudah. Orang yang biasanya nandur padi berubah jadi tukang apa misalnya? Pedagang. Jadi pedagang, jadi bengkel. Nggak mudah. Dipikirkan nggak itu? Nah itu kita tergiur pada kaya mendadak, seneng instan, tapi melorot soro berkepanjangan. Nah itu yang harus kita rasakan bersama. Nah sekarang kenapa sih kok kayaknya kita kalah? Kita kalah tidak? Tidak. Kalah nggak? Tidak. Menyerah nggak? Masih pengen berjuang? Berani? Nggak takut? Kalau polisi datang jumlahnya ribuan lagi? Tinggal lungo. Iya, nah ini kekuatan apa? Jadi kalau kita kemarin tidak berhasil meyakinkan teman-teman kita bahwa masih ada jalan perjuangan, tapi masih menyisakan ada 30% ya masih yang menolak. 30% itu jumlahnya masih cukup banyak. Kenapa yang 30% itu bertahan? Pasti punya alasan yang kuat. Apakah kita bisa menang? Bisa. Apa syaratnya kita bisa menang?
Melawan. Sumpah apa? Jangan sumpah pocong, udah nggak musim. Pak, intinya nggak usah dijual. Hah? Nggak usah dijual. Nggak usah dijual kalau misalnya ini tanah kita yang nggak dijual, tapi sekeliling udah dibongkar semua. Terus kita bisa ngapain? Iya, tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, tanah kami juga gitu. Sebelah sini sudah dijual, cuma punya saya satu yang di tengah situ. Iya, misalnya tak umpamai. Ini semua, ini tinggal tanahnya Mbah Marsono. Nih. Terus dibiarin segini. Yang lainnya udah Mbah Marsono mau lewat ke situ juga udah nggak bisa loh, orang udah jadi bolong. Terus gimana, Mbah? Jual aja akhirnya, pasrah. Ya, tidak, malah gini. Wah, Bu, tanah saya tenar itu karena apa? Justru makin menunjukkan ya gitu. Iya. Ya. Nah, saya terinspirasi dengan kata-kata Mbak Marsono. Ya enggak apa-apa gitu. Menghibur dirinya saya malah tenar gitu. Artinya yang kita butuhkan adalah istiqomah. Berani nggak istiqomah? Nah, kalau kita istiqomah terus berjuang, maka pasti Gusti Allah yang di atas akan menyempurnakannya. Amin. Entah bagaimana caranya, tapi memang istiqomah itu perlu sabar. Dan kita nggak bisa berhitung waktu kapan kita menang. Bisa lambat, bisa juga tanpa diduga-duga cepat berubah. Amin. Saya mau cerita, ambil contoh yang di Jambi. Penelitian saya banyak di Jambi 10 tahun. Suku anak dalam 113. Saya saja bersama mereka 10 tahun. Perjuangan mereka lebih dari 10 tahun. Bolak-balik jalan dari Jambi ke Jakarta. Susah. Diintimidasi, dikata-katain, dihina-hina gitu. Tapi akhirnya kemarin pada waktunya, pada momentumnya menang juga. Dikasih akhirnya sertifikatnya. Dilepaskan dari perkebunan sawit, tapi memang butuh waktu yang panjang. Nah, persoalannya Bapak Ibu di sini, apakah mau berjuang dalam waktu yang panjang itu? Enggak mau. Kalau mau, kita percaya, kita yakin, maka ada ilmu namanya semesta mendukung. Nah, mendukungnya gimana ya nanti ya dari jaringan perguruan tinggi, dari teman-teman NGO gitu, kompromi dengan pemangku kebijakan, termasuk juga mohon izin nanti Mas Sisya, kita mau mewawancarai Bapak Ibu rumah tangga terkait dengan tanah dan kehidupan sehari-hari yang dihasilkan dari tanah itu. Nanti teman-teman mahasiswa yang akan membantunya. Kenapa itu penting? Karena bahasa perjuangan hari ini nggak cukup dengan advokasi, nggak cukup dengan omong-omong, tapi juga harus dengan data. Data yang valid, data yang otentik, data yang betul-betul diambil, itulah yang kemudian kita sampaikan itu sebagai fakta empiris. Karena buat kami yang akademisi, perjuangannya itu nggak bisa berbeda jalur dengan teman-teman NGO, tapi itu saling menguatkan. Penting buat kami yang akademisi, data itulah yang menjadi kekuatan kami di dalam membantu memperjuangkan Bapak Ibu semua. Saya kira itu dari saya. Nanti kita diskusi tanya jawab lagi ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup semangat ini ya, Teh Rina. Ya, jadi kesimpulannya apa? Gusti Allah mboten sari ya. Insya Allah ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dewan Pengarah KIKA yang ada di belakang, mohon untuk memberikan sedikit paparan. Judulnya adalah tentang Pak Dr. Herlambang Wiratraman. Judulnya adalah Otoritarianisme Pembangunan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati semua Bapak Ibu yang hadir di sini, juga Pak Busro, teman-teman Gempa Dewa, KIKA, dan semua mahasiswa dan mahasiswi yang hadir. Senang sekali jumpa kembali di kesempatan
siang sore ini ya, karena setiap datang itu rasanya seperti ibarat handphone itu ngecas. Jadi dapat energi baru, semangat yang tambah gitu ya. Dan yang penting juga adalah pengetahuan yang tidak pernah surut, menimba pengetahuan atau pengalaman dari Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum topiknya yang kebetulan pembangunan otoriter itu, sedikit membagi kisah kuliah bersama rakyat itu dulu awalnya 2017. Idenya adalah dosen-dosen, mahasiswa itu tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Intinya begitu. Nggak boleh berjarak itu artinya kalau ada masalah di kampung, sudah seharusnya dunia kampus itu terlibat membantu atau membentengi hak masyarakat. Nah, idenya seperti itu. Nah, kemudian yang terjadi adalah dosen-dosen dari berbagai kampus di Indonesia mendatangi pegunungan Kars Kendeng waktu itu, dan kita berkumpul selama 3 hari. Hari pertama di Pati, hari kedua di Rembang, hari ketiga di tempatnya Gus Mustafa Bisri, tapi karena intelnya polisinya terlalu banyak, sehingga harus pindah ke gereja. Nah, itu kuliah bersama rakyat di tahun pertama. Di hari keduanya itu kita berdiskusi seperti ini, tapi diskusinya langsung di lokasi yang mau diledakkan PT Semen Indonesia. Jadi kenapa di situ? Supaya untuk menandai, supaya ingat bahwa dulu sudah ada upaya melawan proses penambangan. Nah, itu kuliah bersama rakyat yang pertama. Kemudian setahun kemudian kita ubah kuliah bersama rakyat itu, warga kampung bergantian mendatangi kampus-kampus di berbagai titik di Indonesia. Jadi ada yang datang ngajar di UNER, ada yang datang sampai Universitas Jenderal Sudirman, bahkan di Lampung ada, di Palembang ada ya. Jadi warga kampung memberi kuliah ke kampus-kampus. Jadi itulah ide kuliah bersama rakyat. Jadi saya kurang tahu ini sudah ke-4 atau ke-5 kali ya, karena tiap tahun formulanya juga beda-beda. Dan saya ingat Bung Sukron di sini dari UNES itu terlibat dari awal karena beliau di Semarang waktu itu. Nah, itu kuliah bersama rakyat. Jadi kalau kita hari ini meneguhkan kembali kuliah bersama rakyat, harusnya lebih sering-sering kuliah bersama rakyat itu. Kenapa? Hanya itu cara hari ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, kenapa? Karena kalau nggak begitu, saya khawatir ya, dunia kampus ini juga lama-kelamaan yang saya tahu bagian dari topik yang sedang akan kita diskusikan, yakni pembangunan otoriter. Pembangunan otoriter itu bermula dari cara pikir, bermula dari cara pandang, ketika menempatkan manusia itu sebagai objek atau eksploitasi dari pembangunan. Misalnya begini, pertama, ceritanya Bu Rina tadi itu mengisahkan betapa manusia tidak dihargai hidup dan ruang hidupnya. Cerita itu menjelaskan sebenarnya hal teknis, tapi sebenarnya di balik hal teknis itu dampaknya yang dirasakan oleh warga masyarakat adalah menyingkirkan kehidupannya masyarakat, bukan menyejahterakan masyarakat. Ya. Kalau hari ini mungkin Bu Rina atau saya atau teman-teman menyaksikan naik ke Kali Gendol ini, semakin banyak kendaraan mewah-mewah, ya. Banyak pembangunan rumah bagus-bagus gitu ya. Itu beda sama berapa bulan yang lalu, beda sekali. Nah, itu karena saya dengar katanya sudah mendapat pencairan tahap kesekian ya. Nah, Bapak Ibu iri? Benar. Sama sekali nggak iri ya. Nah, kenapa kok nggak iri? Ini bukan tanah. Iya, karena ini lebih surga sebenarnya. Iya. Percaya nggak? Kalau dihitung, sudah ada yang hitung. Antara dikasih ganti rugi, diberi entah itu diganti namanya ganti untung,
ya. Diberi lebih-lebih ya, tapi itu kan datangnya saat itu juga. Setelah itu apa yang terjadi? Mari kita belajar dari pengalaman Sumur Geneng, Jenuh, Tuban, yang tiba-tiba satu desa itu 100 mobil baru penuh. Dealer-dealer bingung mau masuk kendaraan yang dipesan oleh warga kampung gara-gara mendapatkan dalam tanda kutip ganti rugi atau ganti untung itu. Ya. Kelihatannya seneng, mobilnya mewah, dealer-dealer mobilnya habis, sampai orang di kampung itu beli mobil itu bukan lihat merek, tidak, mobil yang tersisa apa, kira-kira gitu. Yang tersisa itu mau dibeli orang kampung. Nah, sampai seperti itu. Dan itu kisah nyata ya, dibuka saja kalau nggak percaya. Itu tahun 2021 ada beritanya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Setahap demi setahap orang-orang mulai menyesali menerima ganti rugi. Lambat laun mereka mulai menyadari kekeliruannya. Kenapa? Karena dengan melepas lahannya, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk menghidupi keluarganya yang biasanya pertanian, tiba-tiba bingung apa yang harus dilakukan. Berdagang belum tentu jalan dengan baik dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi itu sebenarnya sudah diingatkan sebelumnya, sudah diingatkan. Nah, pertanyaannya, kenapa ini berulang dan berulang? Dalam cerita tadi yang dikisahkan oleh Bu Rina, pembangunan itu seharusnya menghargai manusia, karena itu tujuannya kita ada di Republik ini, memberikan negara itu bertanggung jawab untuk melindungi, menghargai hak asasi manusia. Termasuk hak asasi manusia itu adalah kesejahteraan masyarakat, termasuk rasa aman, termasuk melindungi hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan seterusnya. Nah, tapi rasa-rasanya pembangunan hari ini kok nggak begitu? Tadi bilang ada yang sengsara, betapa nggak sengsara. Sekarang tiba-tiba terjadi proses yang begitu cepat terjadi, dan itu membalikkan situasi. Contoh misalnya, tadi pagi teman-teman mahasiswa mulai mempelajari ya, apa yang sebenarnya terjadi dengan kampung ini. Kalau dilihat peta yang warna biru tadi adalah yang terima atau melepas tanahnya, menerima ganti rugi atau melepas tanahnya. Kalau nanti kita lihat perkembangannya, mereka yang sudah melepas dan sudah memberikan tanahnya itu mungkin tidak akan kembali lagi, ya. Tapi bagi warga yang tetap mempertahankan, akan tetap mengupayakan itu bertahan. Dan di atas ini kan sudah dilepas ya, di atas ini sudah dilepas ya. Tapi sampingnya enggak, sebelah sana enggak, masih belum. Ya, istilah belum itu saja dikritik saya sama Mas Is. Ya, bukan belum Pak, tidak akan pernah. Ya, katanya gitu. Jadi langsung dikoreksi. Nah, itu bagus ya. Jadi nggak akan pernah ceritanya dilepas, walaupun tadi hukumnya akan dikonsinyasi dan seterusnya seperti Bandarania ya. Nah, sekarang kenapa ada istilah pembangunan otoriter atau otoritarianisme pembangunan? Hari-hari ini pembangunan itu didukung oleh kebijakan yang sebenarnya tidak lepas dari spanduk yang ada di belakang. Tuh, batalkan Omnibus Law. Ya. Ada hubungannya Omnibus Law dengan proyek bendungan, karena proyek bendungan itu dibangun secara nasional. Ada hubungannya proyek infrastruktur yang sekarang ini diupayakan tanpa memperhitungkan apa yang sebenarnya lebih diperlukan oleh warga negaranya. Artinya, satu, tidak mendengar. Dua, cara mendayagunakan sumber daya alamnya itu pun juga eksesif itu terlalu berlebihan, sehingga tidak lagi menghargai adanya manusia di sana. Bahkan yang saya ingin bilang yang ketiga, bahwa pembangunan ini mulai terlihat cara-caranya digunakan cara-cara kekerasan. Jadi kalau peristiwa tadi diceritakan oleh Bapak Ibu yang di depan, ada peristiwa kekerasan,
Itu bukan pertama kalinya. Itu sudah kesekian kalinya dalam paket pembangunan yang kurang lebih sama di berbagai titik di Indonesia. Nanti bisa berbagi karena kebetulan masih ada waktu untuk berdiskusi lebih jauh ya. Apa betul sih kekerasan itu terjadi di berbagai daerah? Nah, nanti bisa dibagi pengetahuannya soal itu. Yang keempat, rupa-rupanya ada cara baru dalam pembangunan otoriter itu. Cara baru itu menggunakan hukum. Cara baru itu menggunakan alat-alat negara, instrumen-instrumen hukum administrasi yang kemudian itu memudahkan atau melegitimasi bahasa susah, yang kira-kira mendukung upaya pembangunan yang otoriter itu. Jadi kalau kita itu belajarnya kita harus patuh hukum lah, hukumnya sendiri sudah menyalahi haknya warga, masa kita suruh patuh kepada hukum yang menyalahi warga? Kalau hukumnya itu sendiri seharusnya untuk membebaskan dan menyejahterakan warga, tapi ternyata hukumnya digunakan untuk mengintimidasi atau bahkan menyingkirkan warga, berarti ada problem atau masalah bahwa hukum itu digunakan sebagai alat yang mendukung upaya pembangunan yang otoriter. Yang kelima, otoriter itu adalah cara pandang atau upaya kekuasaan yang memaksakan segala kebijakannya dengan cara-cara yang tentu melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia, dan itu dilakukan dengan cara paksa, mewujud dalam kekuasaan tertentu yang tidak ingin dikoreksi atau dikritik. Makanya siapapun yang kritik, ngoreksi terkait dengan kebijakan itu juga berhadapan dengan kekerasan. Yang keenam, supaya kelihatan lembut kekerasannya. Mana ada kekerasan lembut? Nah, supaya kelihatan baik-baik saja bahwa itu sebenarnya adalah bagian dari program dan seterusnya, maka ada upaya untuk melibatkan kaum intelektual, kampus, mahasiswa, organisasi keagamaan, organisasi massa, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mendukung pembangunan otoriter itu. Jadi bagi warga, kita harus peka, kritis, dan tidak perlu ragu terhadap mereka yang menggunakan kemanusiaan, menggunakan demokrasi, menggunakan cara-cara berpikir yang seolah-olah pinter gitu ya, tapi untuk menyingkirkan Bapak Ibu semua. Jadi ini penting, kenapa? Karena kita nggak pernah merasakan bahwa ini sebenarnya berbahaya sekali, tapi sebenarnya itu ada di sekitar kita, dan itu adalah cara kerja yang menggunakan intelektual. Maksud saya kampus, maksud saya lembaga riset, mereka yang punya otoritas dan seterusnya. Tadi hukum, sekarang intelektual. Dan contohnya udah banyak, di Kendeng ada, di berbagai daerah, di berbagai kasus ya. Jadi bukan hanya karena represi, tapi karena pihak-pihak tertentu. Bahkan yang keenam, otoritarianisme itu selalu makan korban. Dan ketika sudah terjadi korban itu dianggap korban itu tidak ada, dinormalkan. Contoh, kasus 8 Februari itu adalah penyerangan terhadap warga yang mempertahankan hak. Tapi apa yang dibilang? Konflik antar warga. Apa yang dibilang? Perlu perdamaian, perlu mediasi, dan seterusnya. Nah, ini siapa yang ngomong kayak gini? Seolah-olah nggak ada masalah, padahal itu penyerangan, bukan konflik antar warga, itu penyerangan. Nah, ini adalah cara-cara yang mengelabui, yang membuat pembangunan otoriter itu menjadi pembenaran untuk masuk. Itu loh, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bersyarat. Nah, kita dibenturkan. Padahal semuanya tadinya seia sekata, sama semua. Tapi itu kemudian dijadikan alat untuk masuk. Ketujuh, ini yang paling berbahaya. Orang mau dibunuh tapi dianggap baik-baik saja. Kok bisa? Pembangunan otoriter itu kekerasannya nggak tanggung-tanggung, bisa membunuh. Kalau nggak percaya, mari kita simak pelan-pelan ya. Peta dibuka. Tadi pagi senang sekali saya. Warga menjelaskan ke mahasiswa, buka peta dan seterusnya.
Terbayang nggak? Buka peta itu adalah peta menindas sebenarnya. Peta yang dibuka. Bagaimana bisa kita sebut peta menindas? Kalau misalnya luasan-luasan yang bidang-bidang yang sudah dilepas, diganti rugi, kemudian di daerah sini yang katanya akan dipakai untuk apa? Penimbunan tanah topsoilnya, ya. Jadi ditambang terus nimbunnya di atas ini. Nah, kalau nimbunnya di atas ini, kira-kira aman atau bahaya? Jelas bahaya. Nah, bisa banjir bandang, bisa longsor. Ya. Dan kalau longsor, kira-kira membahayakan jiwa nggak? Bisa membunuh kan? Itu maksudnya. Kalau kita belajar betulan, bener ya, dengan peta itu saja kita udah tahu rencana untuk membuat ya, tambang quarry itu adalah rencana untuk membunuh warga. Bener nggak? Contohnya sudah ada tahun 88 ada longsor, warga juga jadi korbannya. Nah, jadi mari kita berpikir tegas terkait dengan ancaman-ancaman ruang hidup dan kehidupan warga yang sebenarnya ada di depan mata kita bersama-sama. Itu jelas bagian dari upaya pembangunan yang sangat otoriter. Kita tidak ingin itu terjadi, kita juga tidak ingin korban terjadi, tetapi kita harus tetap tidak pernah ragu dan lelah ya, mengingatkan bagaimana seharusnya kebijakan diambil, bagaimana seharusnya memperlakukan warga negara, bagaimana mengupayakan tegaknya negara hukum yang demokratis, bagaimana mengupayakan jaminan hak asasi manusia, bagaimana mengupayakan kelestarian desa Wadas. Amin. Nah, ini tantangan kita semua. Jadi pembangunan otoriter seharusnya tidak lagi ada di Republik ini kalau negeri ini mendaku demokrasi. Tidak ada ceritanya ancaman pembunuhan karena pembangunan, tidak ada ceritanya keterlanjuran. Kalau kita sudah jalan hidup rakyat. Terima kasih Pak Herlambang sudah memberikan kita semangat bareng gitu ya. Poin pentingnya adalah bahwa pembangunan itu mematikan. Baik, supaya kita tidak terlalu tegang begitu, ini ada performan dari kawan-kawan Sampar. Ada artisnya juga ini dari pemuda Wadas juga, Mas Khoirul. Khoirul atau Khoirul? Oh, Mas Kholis ya. Oke, maaf terlalu jauh ya. Parah. Oke.